Selamat pagi, salam sehat. Saya pagi ini membaca kembali pengumuman yang dikeluarkan Politeknik Negeri Medan kepada dosen, mahasiswa, dan sebagainya bahwa em, satu semester itu terdiri dari 16 minggu ya, khususnya kepada mahasiswa. 16 minggu itu sudah termasuk 14 minggu belajar, 2 minggu ujian mid dan final test. Nah, yang paling penting yang saya ingin ingatkan khususnya kepada anak-anak dan mengingatkan juga kepada staf pengajar bahwa satu SKS itu terdiri dari 50 menit tatap muka, ya, tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, 60 menit tugas mandiri. Yang saya ingin ingatkan kembali, dan saya sudah pemeriksa Sipadi ya, sering sekali ada dosen memberi tugas tetapi tidak ada tatap muka. Tapi tidak masalah sebenarnya. Kenapa? Inilah yang dibutuhkan, yang disebut dengan adanya kemandirian ya dalam belajar, khususnya anak-anak kami, ya, anak-anak mahasiswa yang baru sering merasa kenapa tidak pernah diajari seperti di dalam kelas ya. Jadi kita mesti paham bahwa selama masa pandemi ini, belajar itu namanya, kalau di SMA namanya PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ya. Jarak jauh berarti di sini tatap muka, ada hampir sama dengan yang kita lihat di kampus, ada tugas, ada juga belajar mandiri. Nah, yang saya ingatkan kepada mahasiswa ya, kalau ada tugas diberikan dosen bukan berarti kita tidak belajar. Manfaatkan apa yang disebut dengan internet. Di internet itu bahan ajar semua dosen sudah ada. Contoh ya, saya kasih contoh. Saya mengajarkan mata kuliah statistik ya. Umpamanya topik saya adalah adanya distribusi frekuensi. Nah, seandainya mata kuliah saya yang saya berikan melalui tatap muka ataupun tugas, ya, saudara anak-anak tidak mengerti, anak-anak mahasiswa tidak mengerti, gampang, nggak usah pusing-pusing. Cukup buka Google. Nah, ketikkan di situ distribusi frekuensi. Atau ini ya, kalau mau lihat hasilnya, ini ada mengajarnya di YouTube juga ada, tinggal kita klik. Kita pelajari. Saya yakin semua materi dosen atau siapapun itu ada di internet. Tidak ada yang nggak ada di internet sekarang ini. Jadi itulah yang disebut dengan belajar ya mandiri. Jadi harus kalian pahami bahwa kalaupun dosen memberikan tugas di Sipadi tanpa ada Google Meet atau apa, ya tidak bagus juga. Kalau terus-terusan, sekali-sekali boleh ya. Bukan berarti kalian tidak belajar. Kalian tetap belajar mandiri ya. Belajar mandiri, gunakan fasilitas internet sebaik mungkin. Jangan buang-buang waktu. Banyak yang bahkan kalau kalian mau mencari
di internet itu jauh lebih lengkap daripada yang diajarkan oleh dosen. Jadi demikianlah dari saya ya, saya hanya membuat video ini untuk mengingatkan semua bahwa ada fasilitas lain yang bisa kita manfaatkan, baik bagi dosen maupun mahasiswa, untuk memudahkan kita belajar. Bahkan menurut saya, dengan belajar seperti ini, kalian akan dituntut lebih mandiri dan lebih bisa mengatasi masalah sendiri dengan memanfaatkan apa yang ada. Kenapa? Karena pada zaman nanti mahasiswa sudah kalian, pada saat nanti di era digital ini, ya, di era digital tidak ada lagi orang yang harus semua tahu sendiri, ya. Di era digital adalah zamannya orang bekerja sama atau memanfaatkan, ya, memanfaatkan semua hal, ya, kan, semua platform digital, ya, contohnya YouTube, Google, dan sebagainya. Kita bisa bekerja sama dengan mereka dalam meningkatkan pengetahuan kita. Jadi tidak ada lagi yang terpaku pada pengetahuan hanya dari buku, dari pengajaran dosen, ya. Digital itu semua serba kompleks, semua harus saling win-win solution, harus saling memanfaatkan. Ya, siapa ini itu saja barangkali ya. Semua mudah-mudahan mahasiswa bisa belajar mandiri, dosen juga bisa menyiapkan bahan, melakukan tatap muka, atau kalau tidak bisa tatap muka, buatlah konten pengajaran ataupun materi yang bisa diakses anak-anak dari internet, ya, karena banyak sekali materi yang bisa dicari di internet. Barangkali sekian dari saya, terima kasih.